Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini sesuai pada judul yang tertera, saya bakal mengupas rentetan kesalahan Gojo Satoru yang membuat berbagai kekacauan dalam semesta Jujutsu Kaisen ini. Dan sebelum itu mohon perkenannya kalian menekan tombol subscribe di bawah ya. Terus terima kasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe selama ini. Lalu sekarang kita langsung mulai aja pembahasan utamanya. Bagi yang baca manga pasti udah tahu kalau Gojo ini diibaratkan Saitama versi ganteng dalam manga Jujutsu Kaisen ini. Dan tanggung jawabnya sebagai yang terkuat sangatlah berat. Dia seakan-akan dipaksa untuk nggak boleh kalah maupun gagal. Tapi ya bagaimanapun dia tetaplah manusia juga. Dia pasti memiliki batasan juga dari sisi kemanusiaannya. Dan itulah yang terjadi di sini. Di insiden Shibuya, Satoru sempat mengalami kegagalan karena kelengahannya sendiri. Dan saat dia gagal seperti itu, segala kekacauan pun muncul akibat tersegelnya sang shaman terkuat satu ini. Tapi tahukah kalian ada rentetan panjang kegagalan Gojo Satoru sebelum mencapai puncaknya, di mana dia akhirnya bisa disegel oleh Kenjaku ini. Dan tentunya bakal saya kupas poin per poin seperti biasanya. Kita langsung mulai aja pembahasannya sekarang. Kegagalan pertama. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Satoru adalah saat masih duduk di bangku SMA dulu. Ini adalah kejadian 11 tahun yang lalu dari alur cerita yang sekarang. Dan ini adalah awal dari segalanya. Hal ini terjadi saat misi mengawal wadah baru Tengen yang bernama Riko Amanai. Dalam misi tersebut, Satoru bisa dibuat sekarat oleh Toji Zenin, yang mana kejadian tersebut akhirnya menjadikan Riko tewas dengan peluru bersarang di kepalanya. Menyedihkannya, Riko tertembak tepat di hadapan Suguru Geto. Tragedi tewasnya Riko Amanai ini merupakan hal yang begitu mengejutkan. Bayangin aja dua shaman tingkat spesial seperti Satoru dan Geto bisa disudutkan sama manusia tanpa energi kutukan bernama Toji Zenin ini. Ini benar-benar sudah di luar nalar. Tapi ya hal ini juga membuktikan kalau sekuat apapun seorang shaman, mereka tetaplah manusia yang terdiri dari darah dan daging, dimana artinya tubuh mereka tetap bisa dilukai dan mereka tetap bisa dibunuh. Lalu untuk kegagalan pertama Gojo Satoru ini berdampak pada Tengen ya pastinya. Tengen yang gak memiliki tubuh baru, kini komposisi tubuhnya lebih mendekati arwah kutukan ketimbang sebagai manusia biasa. Dan inilah yang menjadikannya rentan untuk dimanipulasi oleh Kenjaku dengan teknik manipulasi arwah kutukan milik Suguru Geto. Oh ya, untuk kalian ketahui juga, kalaupun saat itu Satoru nggak lengah dan berhasil ngalahin Toji dari awal, Tengen bisa dipastikan juga tetap nggak bakal dapat wadah tubuh baru. Karena dari awal, baik Satoru maupun Geto sudah sepakat untuk membuat Riko yang memutuskan dia mau menjadi wadah Tengen atau tidak. Dan nyatanya di detik-detik terakhir saat itu, Riko memilih untuk melanjutkan kehidupan normalnya saja. Geto pun akhirnya mengiyakannya. Sayangnya, ya menyebalkan sekali, saat Riko sudah memutuskan hal itu dengan wajah tersenyum, tiba-tiba saja peluru bersarang tepat di kepalanya. Ampun udah GG Sensei kalau bikin cerita bisa bikin orang gregetan asli. Terus satu lagi, saat Riko memilih nggak mau jadi wadah baru Tengen, baik Satoru dan Geto saat itu juga udah siap dengan konsekuensinya. Mereka berdua nggak takut untuk ngelawan Tengen. Kegagalan kedua. Mengenai kesalahan kedua Satoru di sini adalah tentang dirinya yang terlalu suka bermain-main saat menghadapi lawannya. Ini kejadian saat dia lawan Jogo ya. Saat sudah berhasil nimpa domain si Jogo, Satoru sebenarnya sudah tinggal menghabisinya saja. Tapi dia malah begitu santai dan berusaha menginterogasi lawannya mengenai komplotan mereka ini siapa saja dan di mana. Hal seperti itulah yang sempat membuat Satoru lengah, yang mana Hanami akhirnya bisa menyelamatkan Jogo di sini. Tapi ya gimana lagi ya, dia kan yang terkuat, jadi dia santai banget kan. Lagian menjadi kuat kan artinya menjadi bebas, seperti kata Hinata Shoyo. Tapi dampak lolosnya Jogo ini bisa Satoru rasakan di Shibuya, dimana Jogo dan kawan-kawannya berhasil menyudutkan Satoru nantinya yang mengarah pada tersegelnya dia dengan kubus alam penjara. Hal ini adalah bukti kalau membiarkan Jogo lolos dulu merupakan salah satu kesalahan kecil yang berujung fatal di sini. Terus selain berdampak pada penyegelan Satoru sendiri, keberadaan Jogo yang masih hidup ini juga membuat Nanami, Maki, dan Naobito Zenin terbakar hidup-hidup karena kekuatan si arwah kutukan gunung berapi satu ini. Naobito Zenin sampai tewas kan, terus Maki selamat tapi bekas luka bakar di tubuhnya sangat parah. Untung aja sih tubuhnya punya kekuatan batasan surgawi, karena itu dia masih bisa selamat. Terus untuk Nanami, ya yang membunuhnya sih Mahito, tapi kan sebelumnya dia juga udah dibuat menerima luka bakar yang sangat parah dari Jogo. Nah, dari hal ini kita bisa belajar ya, kalau ternyata tindakan kita di masa lalu itu bisa berdampak ke masa depan kita nantinya.
Kegagalan ketiga. Mengenai kesalahan ketiga ini adalah puncak dari semua kegagalan Gojo Satoru, yaitu dirinya yang tersegel dalam kubus alam penjara. Saat hal itu terjadi, akhirnya segala kekacauan pun muncul. Dampak hilangnya sang shaman terkuat telah membuat pengguna kutukan dan para arwah kutukan yang selama ini takut padanya jadi muncul dan membuat kekacauan. Selain kekacauan itu, cooling game yang sudah direncanakan oleh Kenjaku selama ini akhirnya pun bisa dimulai setelah Satoru tersegel. Syarat mutlak agar cooling game yang direncanakan selama ini agar bisa terjadi itu ya Kenjaku harus bisa mengalahkan sang shaman terkuat satu ini. Tapi masalahnya itu adalah hal yang mustahil. Kenjaku pun sadar akan hal itu. Buktinya pun sudah ada. Dikatakan oleh Tengen sendiri kalau di masa lalu saja Kenjaku sudah 2 kali kalah oleh pengguna Sick Ice. Kenjaku sebenarnya juga pernah menang sekali, itu pun dia melakukannya saat si pengguna Sick Ice baru berumur 1 bulan kurang, alias masih bayi. Dulu bisa menang aja saat lawannya masih bayi. Sekarang masalahnya pengguna Sick Ice punya kekuatan limitless juga, tambah mustahil kan ya? Tapi ya Kenjaku punya solusi lain di sini. Kalau nggak bisa dikalahkan berarti masih bisa disegel. Kenjaku pun terus pergi mencari kubus alam penjara ini, dan akhirnya tersegellah Gojo Satoru ini dengan rangkaian rencana panjang milik Kenjaku yang begitu rapi. Solusi penyegelan ini adalah yang terbaik, karena kalau semisal Satoru bisa dibunuh oleh Kenjaku sekalipun, suatu saat nanti dalam keluarga Gojo bakal lahir lagi pengguna Sick Ice lain dan bakal jadi penghalang utama lagi buat Kenjaku. Nah, hal itu bisa dihindari dengan cara penyegelan ini, karena jika tersegel berarti pengguna Sick Ice masih hidup, dan dengan begitu nggak mungkin terlahir lagi pengguna Sick Ice lainnya, karena nggak ada sejarahnya dalam satu masa ada 2 pengguna Sick Ice sekaligus. Terus mengenai rentetan penyegelan Gojo Satoru ini juga bisa terjadi karena kesalahan dirinya sendiri juga. Kejadian ini adalah salah satu dampak karena dulu Satoru nggak membiarkan Shoko Ieiri membakar jasad Suguru Geto. Yang baca manganya juga tahu kan, Satoru bisa tersegel karena dia sempat lengah dengan tertegun melihat wajah sahabatnya yang tiba-tiba muncul lagi. Dia sangat terkejut pastinya, karena selama ini dia juga tahu sendiri kalau Geto itu udah mati. Yang bunuh Geto kan si Satoru sendiri. Buat yang belum tahu aja ya, Suguru Geto yang selama ini muncul di season 1 itu adalah Kenjaku. Tubuh Geto dikendaliin sama makhluk bernama Kenjaku ini. Jadi ceritanya jasad Geto yang gak dikremasi ini dicuri sama Kenjaku. Ya dia tertarik memakai tubuh Geto karena kemampuan memanipulasi arwah kutukan milik Geto ini sangatlah langka. Plus siapa sangka juga wajah Geto ini nantinya bisa membuat Gojo Satoru lengah beberapa saat saja dan bisa membuatnya tersegel ke kubus alam penjara. Kegagalan keempat. Kesalahan keempat ini masih ada rentetannya dengan tersegelnya Satoru ke kubus alam penjara. Saat sudah tersegel, sebenarnya ada solusi mengeluarkannya dengan membobol bagian belakang dari kubus alam penjara menggunakan 2 alat kutukan yang sangat kuat. Yang pertama yaitu tombak pembalik surgawi yang pernah dimiliki Toji Zenin, dan yang kedua adalah tali hitam milik Miguel. Kalau yang nonton movie nolnya pasti tahu wujud tali hitam ini gimana. Tapi sekarang yang menjadi masalah di sini itu tombak pembalik surgawi sudah dihancurkan oleh Satoru 11 tahun yang lalu. Terus tali hitam milik Miguel juga udah dimusnahkan Satoru sendiri 1 tahun yang lalu. Jadi secara nggak langsung Satoru ini udah bikin kuburannya sendiri ya. Tapi masih ada satu solusi terakhir sih, yaitu meminta bantuan Kurusuhana yang mana kemampuannya adalah menetralkan semua teknik kutukan. Dan itu masih dalam proses pencarian ya sekarang. Soalnya Kurusuhana sendiri ternyata merupakan player dari Cooling Game. Jadi sekarang Megumi dan Itadori masih berusaha menemuinya, dan belum tentu juga kan Kurusuhana mau membantu. Terus tambahan aja sih, ada teori menarik dari para fan yang mengatakan kalau Satoru bisa kok keluar sendiri dari segelnya dengan mengorbankan mata kirinya. Ini menarik sekali sih, lain kali coba dibahas kali ya. Oke, itu aja bahasan yang bisa saya sampaikan di sini. Seperti biasa, jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.